Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Lanjutkan pembahasan yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang masih dalam bab laju reaksi, yaitu persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Apa itu persamaan laju reaksi dan apa itu orde reaksi? Oke, kita bahas yang pertama, persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini pada umumnya tidak dapat dinyatakan dari persamaan reaksi biasa. Jadi ketika ada persamaan reaksi, misalkan senyawa A direaksikan dengan senyawa B menghasilkan senyawa C, itu hanya persamaan reaksi, bukan persamaan laju reaksi. Lalu bagaimana persamaan laju reaksi? Nah, di sini ada sebuah contoh, sebuah reaksi yang tadi misal 2A ditambah 3B menghasilkan 4C. Itu persamaan reaksi biasa. Persamaan laju reaksi itu diikuti dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, apa itu V? V itu laju reaksi. Jadi, persamaan laju reaksi itu rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, V ini keterangannya laju reaksi, K-nya itu tetapan dari laju reaksi, X-nya itu orde reaksi terhadap konsentrasi A, Y-nya itu orde reaksi terhadap konsentrasi B. Nah, ketika X dan Y-nya itu dijumlahkan, maka dikenal dengan orde total. Jadi kalau nanti ditanyakan orde total itu berapa, berarti nilai X ditambahkan dengan nilai Y. Atau di soal misalkan menemukan kata berapa tingkat reaksinya. Nah, tingkat reaksi itu sama dengan orde total atau X ditambah dengan Y. Nah, dari tadi kita berbicara tentang orde reaksi. Lalu, apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah suatu bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Sekali lagi, orde reaksi adalah suatu bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Jadi bilangan pangkat ya, tadi yang X juga kan posisinya ada di atas ya, pangkat. Nah, pangkat dari apa? Pangkat dari konsentrasi senyawa, baik itu senyawa A maupun senyawa B. Oh iya, mengingatkan, jadi kalau dalam persamaan laju reaksi itu yang ditekankan itu reaksinya. Tadi kan rumusnya itu kan I sama dengan ketetapan laju reaksi dikali konsentrasi A pangkat X atau pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Jadi di sini di garis bawahi persamaan laju reaksi itu menekankan pada reaksinya A dan B-nya, bukan pada hasil reaksinya. Bagaimana reaksi itu dapat terjadi dengan laju seperti apa? Oke, kembali ke orde reaksi. Nah, tadi orde reaksi itu bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Nah, singkatnya, posisi orde itu begini. Misal, konsentrasi salah satu zat dinaikkan. Misalkan tadi senyawa A ditambah direaksikan dengan senyawa B menghasilkan
misalkan angka berapa kalinya itu dimisalkan dengan A kali misalkan. Dan ternyata ketika konsentrasinya itu dinaikkan, ternyata laju reaksinya itu naik B kali misalkan. Maka bisa disimpulkan hubungannya dengan orde itu tadi kan konsentrasi A-nya itu misal dinaikkan sekian kali. Nah, berarti rumusnya itu A pangkat orde sama dengan B. A pangkat orde sama dengan B. Jadi, nilai laju reaksinya itu sama dengan berapa kali konsentrasi dinaikkan dipangkatkan dengan ordenya. Oke, masih belum paham? Langsung saja deh. Bagaimana sih cara menentukan orde reaksi? Nah, untuk menentukan orde reaksi pada umumnya ada dua cara. Yang pertama itu, kita lihat dulu soalnya. Kalau misalkan di dalam sebuah soal misalkan, dalam persamaan reaksinya itu ada tahap-tahap reaksi. Maka, orde reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Nah, langsung masuk ke contoh ya. Di sini di bawahnya ada contoh kan. Misal nih, ada reaksi 2H2 direaksikan dengan 2NO menghasilkan 2H2O ditambah dengan N2. Nah, mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Yang pertama, 2NO direaksikan dengan H2 menghasilkan N2O plus H2O. Nah, di sini ada keterangannya lambat, berarti reaksinya berjalan lambat. Yang kedua, 2NO2 direaksikan dengan 4H2 menghasilkan 4H2O. Nah, di sini reaksinya itu cepat ya, reaksinya cepat. Nah, bagaimana persamaan laju reaksinya? Ingat, cara menentukan orde reaksi yang pertama itu jika persamaan reaksi ada tahap-tahap reaksi. Nah, ketika ada tahap-tahap reaksi seperti di bawah, mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Nah, ketika ada tahap reaksi, maka orde reaksi terhadap masing-masing zatnya itu adalah koefisien tahap yang paling lambat. Ketika ada tahap-tahap reaksi, berarti diingat koefisien tahap yang paling lambat. Mana yang paling lambat? Yang atas. Yang 2NO direaksikan dengan H2 menghasilkan N2O plus H2O. Ini ya yang lambat. Nah, bagaimana persamaan laju reaksinya? Tadi ingat langkah yang pertama, berarti laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi kali tadi yang lambat. Konsentrasi apa saja? Konsentrasi NO2 pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Pangkat 2-nya dari mana? Dari koefisien dari NO-nya. Tadi di sini dituliskan koefisien tahap yang paling lambat. Jadi tinggal langsung ditulis. Nah, lalu kalau misal ditanya orde totalnya berapa? Nah, nanti tinggal ditambahkan. Tadi kan X ditambah Y. Berarti ini berapa? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, itu cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah orde reaksi terhadap suatu zat dapat ditentukan melalui eksperimen atau percobaan. Misal, nih contohnya suatu persamaan reaksi kimia, misalnya H2 dalam bentuk gas direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O dalam bentuk gas. Nah, diperoleh data percobaan sebagai berikut. Nah, pada percobaan yang pertama, ini nomor yang pertama, konsentrasi H2-nya itu 0,1, konsentrasi O2-nya itu dibuat 0,2. Laju reaksinya itu 4. Pada percobaan kedua, H2-nya 0,1,